Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Faris Hetiman dengan NIM D021348. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari di program pertukaran mahasiswa di Universitas Jember. Langsung saja, yaitu yang saya akan memaparkan materi tentang Ethernet dan Internet Protokol. Ethernet adalah teknologi jaringan yang paling umum digunakan untuk jaringan lokal. Ethernet menggunakan protokol komunikasi yang memungkinkan komputer dan perangkat lain dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Dan kemudian itu ada sejarah Internet dan komponen Ethernet. Ethernet dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan rekannya di Shreveport pada awal 1970. Pada tahun 1980, Ethernet diperkenalkan secara komersial dan menjadi standar IE. Dan adapun untuk komponen Ethernet, yang pertama kabel, biasanya menggunakan kabel Twitter UTP atau fiber optik. Dan yang kemudian itu network interface card, kartu yang dipasang di komputer untuk menghubungkan ke jaringan. Dan yang ketiga itu switch, perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan yang mengelola lalu lintas data. Dan yang keempat itu router, yang dimana router ini menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas. Dan ada untuk protokol Ethernet. Ethernet menggunakan protokol yang mengatur berbagai data dikirim dan diterima dalam jaringan, termasuk pengamatan dan kontrol akses media. Dan kemudian untuk Ethernet protokol IP, Internet protokol adalah protokol dalam lapisan jaringan dari switch protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mentransfer data antar komputer melalui jaringan, termasuk internet. Dan adapun untuk fungsi utamanya itu pengalamatan, IP mengatur pengalamatan unik untuk setiap perangkat dalam jaringan. Dan kedua itu pengiriman data. Pengiriman data, IP memecah data menjadi paket-paket kecil dan mengirimkannya melalui jaringan. Dan ketiga itu routing, IP menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Dan adapun untuk struktur paket IP, yang pertama itu header, berisi informasi pengendalian seperti alat, sumber, dan tujuan. Versi IP, maksud waktu hidup, time to live, dan lain-lain. Yang kedua itu payload, berisi data aktual yang dikirimkan. Dan untuk proses pengiriman data dengan IP protokol, yang pertama itu fragmentasi, data besar dipecah menjadi paket-paket kecil. Kemudian pengalamatan, setiap paket diberi alamat sumber dan tujuan. Kemudian itu routing, paket-paket dikirim melalui router menuju tujuan. Dan kemudian itu reassemblasi, paket-paket disusun kembali menjadi data asli di tujuan. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu fleksibilitas. Untuk kelebihannya, bisa digunakan di berbagai jenis jaringan. Yang kedua itu skalabilitas, dapat menangani jaringan dengan ukuran besar. Dan untuk kekurangannya itu yang pertama itu tidak terjamin, pengiriman paket tidak dijamin sampai dengan urutan yang benar. Keamanan, data bisa intercept atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Nah, dengan memahami Ethernet dan Internet protokol, kita dapat lebih mengerti cara kerja jaringan komputer dan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, mungkin itu saja materi yang saya telah pelajari di sana, itu Ethernet dan Internet protokol di mata kuliah perancangan jaringan. Nah, mungkin sekian.